Oke, kembali lagi bersama kami di channel Arbubu Albarbasi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hal-hal yang Di luar nulur. Ya, nulur. Mantep, ini menarik sekali. Iya. Ini channel ini masa akan mengarah ke malam Jumat. Iya, malam Jumat. Bener, ini Sangat relatable. malam Jumat. Ewing HD tolong masukkan di sini. Oke. Ewing HD gitu kan. Siap menemani malam Jumat loh. Ngerinyo. Ini sih berarti malam Jumat apa ya? Gak tahu mas itu. Kemarin kan Senin Pon. Iya. Senin Pon, terus Selasa Oke. Wage, terus Rebo Pahing. Pahing, terus Jumat Kliwon. oh iya. Iya ya. Kayaknya tuh ya kok. Kayaknya tapi. Oke. Oke, teman-teman yang tahu komen ya. Tahu tanggalan Jawa. Betul. Oke, ini agak mencekam sih malam ini. Nanti tak edit jadi kira-kira kayak gitu. Ini agak mencekam teman-teman. Jadi tolong simak dengan baik apa yang akan kami usahakan Di channel Albarbasi. Oke, kalau kita berbicara hal-hal yang di luar nalar ya, pernah nggak ngalamin hal yang di luar nalar atau pernah melihat ini, melihat itu? Nanti tetap kita konklusikan kita menurut pandangan Islam atau menurut pandangan ilmu ilmiah itu seperti apa? Tetap kita nggak akan menghilangkan unsur edukasi, kayak gitu. Betul, religius. Ada nggak pernah? Kalau saya sih pernah ya mas dulu pas waktu di SMK. Pas saya tidur di asrama bersama teman saya cuma 2 orang pas waktu itu. Jadi di SMK itu ada asramanya. Ada asramanya. Heeh. Pas itu 2 orang doang. Saya awalnya ya berempat lah sama guru-guru saya, tapi guru-guru saya udah pada pulang jam 2 lah, sekitar jam 2 malam. Saya udah tidur mungkin 1 jam tidur. Itu kenapa tidur di SMK itu? Ya karena pas hari itu ada meeting Ada acara Iya, gitu. ada acara lah. Oke, yang selesainya sore mungkin. Oke. Ada acara. Jadi kita nginep di situ. Pas saya udah tidur kemungkinan ya 1 jam lah teman saya, terus kan beliau belum tidur, masih VCS dengan ayangnya. VCS. Enggak VCS doang ya. Oke. Enggak VCS doang. Lanjut. Ya. Beliau masih VCS dengan ayangnya mungkin ya. Terus beliau kan di dapurnya kan masih di satu ruangan dengan asrama kan mas. Tapi kamar mandinya kan udah di luar asrama lah kayak gitu. Kamar mandinya di luar. Terpisah lah Iya, kayak gitu. terpisah. Ketika beliau sedang buat mie, mungkin pas awal-awal mungkin masih biasa aja ya. Pas buat mie, beliau keluar masuk dapur dan kamar mandi. Terus setelah selesai beliau membuat mie dan makan, beliau ingin menaruh piringnya di wastafel belakang yang ada di kamar mandi. Kata beliau, "Sel, ada yang rodok di kamar mandi." Di pintu kamar mandi. Kamar mandinya kosong. Iya, padahal kamar mandinya kosong. Hanya dua orang sama saya sama teman saya doang ya kayak gitu. Terus saya nggak percaya lah kayak gitu kan. Semoga mana udah Jawa ya? Jawa ya. sorry. Refleks. Udah bangunin saya. Sel. Ada itu. Berarti posisinya kamu udah tidur. Iya udah tidur, tapi dibangunin kayak gitu. Karena dia mungkin takut ya. Ada yang tok di pintu kamar mandi gitu. Terus nggak percaya lah saya. Beneran kita goro-goro ini. Jadi beneran nggak bohong. Bener. Kan bahasa Indonesia ya seperti itulah. Terus nggak percaya lah gitu. Terus beliau langsung lari ke kamar, ke ruangan saya dan ke ruangan asrama lah intinya. Ya, dari luar langsung lari ke ruangan asrama dan beliau langsung tidur sambil masih VC. Mungkin itu sih mas pengalaman horornya ya. Itu ketika diselidiki enggak langsung tidur aja. Karena Kami udah keringet dingin lah pada saat itu. Kami udah cuma 2 orang doang di pas SMK. itu. Padahal SMK besar 3 lantai ya. Cuma 2 orang. Aduh.
baru di lantai 2 tongoli kayak gitu. Iya. Enggak, ya alhamdulillah sih enggak sampai diliatin, cuma itu doang lah. Aku juga pernah, ini kita bercerita dulu ya. Lalu kita menurut pandangan ini gitu. Aku pas itu pulang dari Pakuyangan gitu. Dari daerah Pakuyangan pulang itu malam-malam itu jam 10 lah. Jam 10. Posisinya itu berkabut. Posisi itu berkabut, agak gerimis juga kebetulan. Aku pulang, itu kan di bawah letter S itu. Iya. Di bawah Joglo. Hutan Pinus itu. Jadi desaku yang sekarang kita tinggali itu harus melewati hutan dulu, teman-teman. Melewati hutan dulu baru bisa sampai di sini gitu ya. Melewati hutan. Di letter S keberapa berarti kalau dari atas? Ketiga setelah Watu Kunti. Setelah Watu Kunti. Setelah Watu Kunti. Berarti 1, 2, berarti 3 ya? 3 ke sini ya, udah ke atas lah ya. Iya, berarti. udah agak ke atas. Intinya setelah Watu Kunti, jadi ada monumen nasional di desa kami, Watu Kunti namanya. Tapi sekarang udah gak ada ya? Masih? Katanya kan gak bisa dicabut mitosnya. Nambah seru aja nih. Lanjut. Oke, lanjut. Di Watu Kunti itu di atas, aku lihat ada kakek pakai baju panjang, pakai celana ya, intinya kayak kakek itu. Aku klakson, dia noleh, cuma itu mukanya itu bisa dibilang itu pucat ya, pucat, terus ininya tuh kempot, kayak kakek yang kurus banget gitulah. Apa itu? Lanjut ya. Aku melihat kakak, aku klakson saat itu aku masih positive thinking. Oh, mungkin habis pulang dari alas, pulang dari kebun gitu kan. Lalu aku mikir, aku lihat jam dong. Iya dong. Jam 9:30 kayaknya nggak ada yang habis pulang dari kebun. Terlebih itu posisinya gerimis. Posisinya itu berkabut gitu kan. Setelah itu aku panik tuh, aku gas motor tapi kok lambat terus gitu kan, nggak kenceng, pelan banget, rasanya itu pelan banget gitu kan. Aku gas nggak bisa sampai aku teriak gitu kan, gitu kan, takut banget. Sampai rumah aku cerita sama orang tua, menggigil aku menggigil, geledek gitu. Jadi aku sempat berpositif thinking ya, mungkin itu orang tua yang pulang dari alas. Ketika aku ingat-ingat lagi, dia nggak bawa alat-alat ke kebun, terus pakaiannya itu bukan pakaian untuk ke kebun gitu loh, gitu. Dari apa yang sudah kita ceritain nih, mungkin kita ambil garis kesimpulannya ya, bahwa memang itu mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, hal-hal yang tidak dijelaskan. Kalau berbicara masalah dunia gaib, tentu kita harus percaya gitu kan. Salah satu di Quran itu kan, di Al-Baqarah ayat yang pertama itu kan, dzalikal kitabu la raiba hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salah satu ciri-ciri orang yang beriman adalah dia itu percaya kepada hal yang gaib gitu. Tentu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa itu kita tidak mengingkari ya, bahwa memang mereka itu ada, itu jin lah ya. Jin itu ada, hanya saja kalau kita berbicara tadi kayak aku lihat kakek-kakek gitu ya, lihat kakek-kakek, aku berpikirnya kayak gini. Sekarang kalau dulu mah memang aku mikir itu setan ya, tapi sekarang aku mulai berpikir mungkin itu adalah Iya, betul. Sugesti. Mungkin adalah sugesti, atau mungkin itu emang orang beneran. Iya. Atau mungkin memang itu orang beneran kayak gitu. Jadi kita tetap mengimani kepada hal-hal yang gaib gitu ya. Tapi aku selama ini, terlepas dari yang aku lihat ketika di motor itu beneran atau tidak gitu ya, untuk sekarang aku mempercayai mereka itu nggak bisa menampakkan dirinya sendiri.
tanpa izin dari Allah. Illa biizni rabbiha, tanpa izin dari Tuhannya, kayak gitu. Sama kayak orang yang bisa melihat itu tentu atas izin dari Allah gitu kan, biizni rabbihim, dengan izin dari Tuhan mereka gitu. Terkait makhluk gaib itu memang ada jelas di Quran surah Al-A'raf ayat 27 gitu ya, bahwa memang pengikut-pengikutnya Dajjal, pengikut Dajjal, setan dari golongan jin, melihat kamu dari suatu tempat yang kamu itu nggak bisa lihat. Jadi jin itu bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Jin itu ada kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita melihat penampakan, yang salah adalah, logika yang salah itu adalah ketika penampakan itu diklaim sebagai orang yang sudah meninggal. Oh. Iya. Pocong takut nggak? Takut. Iya. Kunti takut. Pocong kita penelitian atau realita yang ada di lapangan, kunti itu hanya ada di Indonesia. Pocong hanya ada di Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Yang paling mengerikan dalam hidup itu apa? Mati. Mati. Bentuk orang mati kayak gimana? Ya pocong. Kayak pocong. Maka itu adalah sugesti yang sudah tertanam sejak ribuan tahun yang lalu dari nenek moyang kita. Ternyata kita itu tersuges bahwa orang mati dipocongin itu serem. Maka ketakutan itu yang menjadi kunci alam bawah sadar kita, sudah tertanam di bawah alam kesadaran kita kayak gitu loh. Maka jin itu mengambil atau menyerupai apa yang paling kita takutkan. Kebetulan di Indonesia rata-rata orang takut sama pocong. Maka relate lah ya. Iya kayak gitu. Lihat di Amerika ada pocong nggak? Nggak ada. Adanya apa? Vampir. Oh iya. Zombie kan kayak gitu. Terus ada Slenderman gitu kan. Hantu Indonesia itu kumuh-kumuh bro. Kalau di luar itu vampir. Di Cina itu kan ada vampir. Pakainya itu baju adat Cina. Bagus lah rupanya gitu kan. Pakai topi kan gitu. Sudah lagi. Persis kan. Iya. Dracula di Amerika. Pakainya jas tuxedo gitu kan. Tinggalnya di villa yang mewah gitu kan. Di di kerajaan yang mewah gitu kan. Kalau di Indonesia, kunti pakaiannya kumuh, pocong kayak permen, lusuh, cemplit gitu ya. Jadi takut nggak? Aku takut. Kenapa bisa takut? Karena apa? Industri perfilman yang ada di Indonesia banyak mengangkat film-film hal-hal yang kayak gitu, pocong bentuknya kayak gitu. Padahal ya itu yang kita takutkan, ditambah lagi kita udah tersugesti itu sama orang yang meninggal bentuknya kayak gitu, kita jadi takut. Ditambah lagi film itu, adanya film-film di Indonesia pocong beranak, terus pocong mumun, terus beranak dalam knalpot dan lain-lain itu kan itu menjadi sugesti juga bagi kita. Secara nggak sadar kita kayaknya lihat pohon kok kayak lihat karung putih kayak pocong. Jadi benar kayak pocong kayak gitu. Jadi kayak gitu penjelasannya kayak gitu ya. Tapi itu juga kalau misalkan relatekan dengan kejadian kita, itu bisa jadi relate kayak gitu kan. Jadi aku jadi ingat perkataan Zawin gitu. Zawin Nur itu kan salah satu konten kreator, YouTuber, komika yang menantang setan gitu ya. Menantang setan, membuktikan bahwa setan untuk nakut-nakutin manusia itu nggak ada kayak gitu kan. Di gunung, mendaki gunung, dia menentang peraturan-peraturan yang ada di gunung. Nggak boleh ganjil, nggak boleh bawa ikan asin, dia bawa ikan asin. Nggak boleh pakai baju hijau, dia pakai baju hijau kayak gitu kan. Itu namanya logika mistika. Terkadang itu kita termakan logika mistika mas. Dan di Indonesia sekarang itu yang paling laku adalah hal-hal yang berbau mistis. Dan itu laku banget. Semua industri perfilman apalagi gitu kan. Banyak banget. Kemarin lihat KKN di Desa Penari enggak? Itu kan tembus 10 juta gitu kan. Itu kan menjual logika mistika yang ada di Indonesia, dan itu menanamkan sugesti kepada para penonton gitu loh. Itu susah, tapi penampakan itu bisa kita buat gitu kan. Itu bisa kita buat. Dari mana kita tahu penampakan yang ada di asli? Rata-rata penampakan, video-video penampakan itu pasti formatnya itu nggak lebih dari 360p kualitas videonya. Kenapa mas? Iya kan, karena supaya mudah diedit.
Jadi kita percaya sama hal-hal yang gaib ya, disclaimer dulu ya teman-teman. Kita percaya terhadap hal yang gaib, jin, bahkan gaib itu adalah yang tidak bisa dirasakan dengan panca indera. Panca indrawi itu tidak bisa menangkap, itu hal yang gaib. Maka Allah termasuk gaib, Rasul termasuk gaib kalau misalkan kita relatekan di zaman sekarang, karena kita nggak bisa melihat Rasulullah, kita nggak bisa memegang Rasulullah. Maka Rasul itu secara secara penjelasan gaib, maka Rasulullah termasuk dalam hal yang gaib. Saya punya contoh nih Mas. Apa? Hal yang relate banget mungkin ya sama yang gaib. Contoh udara aja deh Mas. Kita bisa hirup. Tapi kita nggak lihat bentuknya seperti apa kan? Nggak bisa rasakan. Iya. Aku punya tebak-tebakan. Apa? Kenapa udara nggak kelihatan? Waduh. Ayo. Kenapa Mas? Kenapa udara nggak kelihatan? Kenapa? Karena nggak punya warna. Tapi kan di film-film ada yang warna hijau itu Mas. Udara kedot. itu gas, itu kan gas. Ya kan termasuk udara. Loh. Bisa menyampur dengan udara. Nyampur. Ya, gitu ya. Jadi hal-hal kita percaya kepada hal yang gaib, hanya saja kita meragukan penampakan walaupun kalau misalkan dituduh kita serem juga teman-teman. Kita takut, hanya saja perlu pengolahan pikiran kita. Jadi logika atau cara bermain pikiran kita itu instan, premier lah, itu cepet banget. Terkadang orang-orang yang sudah bisa mengontrol pikirannya itu, kenapa ada orang yang berani? Karena orang yang berani, orang yang tetek, itu orang yang bisa mengontrol pikirannya sendiri. Dia itu nggak panikan. Kayak gitu loh, dia itu bisa mengolah, misalkan pintu bergerak sendiri misalkan. Perkisisan apa sih? Dia tuh mikir dulu, logikanya dia itu jalan di perkisisan kayak logika. Tapi kalau misalkan orang yang logikanya itu arahnya itu emang udah mistis, langsung kabur. Kayak gitu. Dulu aku kayak gitu. Tapi sekarang aku pulang jam 11:30 dari bawah ke sini ya nggak apa-apa. Pas semalam taklim itu malam Senin, aku kan sampai sini kan jam 12, dari bawah itu jam 11:30 ya, aman aja. Justru yang aku takutkan itu malah begal, malah jin, setan dari golongan manusia yang aku takutkan kayak gitu pada malam itu, begal dan lain-lain. Gitu sih. Udah Mas ya? Kayaknya udah 2 menit. Berapa menit? 20. Nggak kerasa ya? Iya nggak kerasa sih. Kalau semangat memang nggak kerasa. Berarti 40 menit tadi. Iya 40 menit. Kita buat video 40. Wah, mantap. Hampir. Jadi konklusinya adalah nggak ada arwah gentayangan. Itu penampakan itu bisa menjadi tipu daya setan. Krik. Disclaimer ya sih. Makhluk gaib kita percaya tetap kepada hal yang gaib kayak gitu ya. Iyalah, pada intinya seperti itu ya teman-teman. Ya itu aja ya. Udah. Oke. Mungkin itu dari kami yang dapat kami sampaikan tentang hal-hal random saat ini yang kami rasakan ya, atau yang lalu-lalu udah kami rasakan lah. Selalu dukung channel ini terus. Kalau kalian mau channel ini lebih berkembang dan lebih maju lagi, silahkan klik link yang ada di deskripsi, dan juga jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya. Mungkin itu ya Mas. Oke. Saya Hazel, aku Adit, dan salam akal sehat. Oke. Ke si Cimaneng, video si Cimaneng. Oh boleh. Apa tapi? Indigo. Waduh. Indigo. Apa itu indigo? Cukup ya Sal? Besok mana Pak? Besok bebas. Yes, boleh.